Halo guys, sekarang saya sudah ada di Tunjungan Plaza di Surabaya ya, dan kita ada di area pameran nih. Hari ini ada acara dan kebetulan sekali ada lomba Tamiya Mini 4WD untuk kelas side damper. Nah, kalian kemarin udah lihat untuk test run saya untuk build side damper air chassis dan juga starter pack balance type ya untuk FMA chassis. Nah, kita akan coba hari ini nih dua kit itu apakah bisa kita ikutin di balapan beneran pakai kupon. Nah, kita akan lihat bagaimana jika dibandingkan dengan kit side damper Super FM dan juga Super 2 tentunya. Ikuti saya untuk balapan hari ini. Yuk. Oke guys, ini dia lomba kita hari ini untuk kelas damper style atau side damper ya. Dan sekarang kita sedang ada di acara otomotif nih di Tunjungan Plaza, tepatnya di Convention Center lantai yang paling atas ya. Sebetulnya acaranya lebih ke acara otomotif, tapi kita juga dulu pernah ngadakan race Mini 4WD di sini juga guys. Kalau kalian sudah pernah lihat video saya yang terdahulu ya. Dan di sini tentu saja disupport oleh Magnum Toys. Nah, kalau kalian mau lihat nih barang-barang yang dijual di Magnum Toys, kalian bisa cek linknya di deskripsi. Di situ kalian bisa langsung ke toko online-nya. Atau kalau kalian ada di Surabaya, kalian bisa cek di Royal Plaza guys. Oke, kita akan mulai dulu ya untuk mencoba balance type starter pack FMA dengan power dash ya. Di sini kita akan langsung aja turunin ya. Kita lihat di sini. Langsung masuk guys di double bounce, tapi nggak selamat di bridge terakhir. Jadi kalau kalian lihat ya, track hari ini betul-betul brutal dan cukup ekstrim. Jangankan FMA, untuk yang Super FM saja banyak sekali yang kelontang, terutama di double bounce. Kalau tidak di bridge terakhir maupun di pindah jalur kalau settingannya kurang pas. Oke, sekarang kita akan coba lagi. Oke, ini yang Super 2 ya. Jadi kalian juga sudah lihat untuk build-nya untuk Super 2 side damper ini, dan sudah sering juga saya lakukan test run. Di sini kesandung di double bounce kedua guys. Nah, kita akan coba lihat setelah ini settingannya seperti apa. Oke, itu tadi starter pack FMA ya. Kita lihat naik di bridge pertama cukup aman, tapi turunnya nggak selamat guys. Jadi dia kelontang di situ, bounce dan keluar lintasan guys. Dan untuk settingannya ini tidak saya ubah sama sekali ya untuk yang FMA, jadi betul-betul murni seperti yang saya lakukan test run di sebelumnya. Dan ini sudah saya upgrade menggunakan full bearing guys. Kita lihat lagi di sini, kita turunkan mobil kepental di double bounce-nya, kena di gundukan kedua, dia langsung kelontang di situ guys. Oke, jadi yang FMA nggak bisa ya, kita akan coba turunkan sekarang untuk yang AR side damper. Kita akan coba dengan Hyperdash 3 terlebih dahulu. Kita akan lihat nih gimana untuk FMA menggunakan air chassis. Jadi ini sekaligus menjawab pertanyaan kalian ya. Kenapa sih kok Super FM lagi, Super FM lagi? Nah, ikuti terus, simak videonya sampai akhir. Nanti saya akan lakukan wawancara dengan kawan saya, Racer Mini 4WD. Kira-kira kenapa nih kok Super FM lagi, Super FM lagi? Oke, kita lihat di sini untuk yang AR ya. Turun di bridge aman, belok dan masuk ke double bounce. Dia terpental dan nabrak di double bounce-nya guys. Jadi untuk Hyperdash 3 nggak kuat untuk bisa melewati lompatan di situ. Walaupun ini brakeless ya untuk yang AR ini. Oke, kita sekarang coba dengan power dash. Kita ganti settingannya. Untuk semua settingan lainnya seperti roller dan lain-lainnya masih sama ya. Dan kita akan coba turunkan juga untuk yang Super 2. Saya ganti dengan sprint dash motor guys. Di sini kita lihat sekarang. Wait, masuk Super 2 pas di double bounce-nya enak banget, tapi di bridge terakhir nggak selamat. Ya, ini biasanya kasusnya seperti ini guys. Kalau di double bounce dapat,
biasanya hati-hati di tabletop terakhir. Kalau di tabletop terakhir dapat masuk ke C, nah hati-hati tuh dipindah jalurnya. Jadi secara garis besar rintangan trek ini ada 3, double bounce, pindah jalur, dan tabletop terakhir guys. Setelah kita turunkan lagi, baterai sudah sedikit berkurang ya, dan dia nggak kuat masuk di double bounce-nya guys. Jadi dia kepental di situ dan akhirnya keluar lintasan. Baiklah, sekarang kita akan coba lagi untuk AR chassis ya. Sekarang kita akan coba gunakan sprint dash guys. Jadi tadi dari Hyper Dash 3 kita sekarang gunakan sprint dash. Kita akan lihat bagaimana hasilnya. Untuk yang Super 2 akan saya gunakan power dash. Jadi saya switch ya untuk posisi motornya. Kita akan lihat perbedaannya bagaimana. Kita turunkan sekarang yang AR chassis dengan menggunakan sprint dash guys. Oh, rupanya dia menyangkut di turunan ya. Jadi karena dia sprint dash, dia turunnya otomatis lebih nendang ya. Jadi dia bagian akarnya keangkat dan kesangkut di situ, dan otomatis jelas sekali di double bounce-nya dia nggak bisa dapat guys. Oke, untuk yang Super 2 setelah ini ya. Sekarang untuk yang AR chassis saya coba gunakan 5:1. Jadi tadi masih gear bawaannya guys. Sekarang saya ganti dengan 5:1 dan kita akan lihat bagaimana hasilnya. Oke, masih dengan sprint dash ya. Rupanya nggak dapat untuk lompat di double bounce-nya menggunakan 5:1. Jadi kurang ngebut dia guys, sekalipun sudah menggunakan sprint dash di sini dia. Oke, itu tadi kita coba lagi ya, turunkan, rupanya sama hasilnya. Di lane B pun dia nggak dapat untuk di double bounce-nya. Kalian bisa lihat di slow motion-nya, dia nyangkut di gundukan kedua dan keluar lintasan di situ dia guys. Baiklah, sekarang Super 2-nya kita turunkan di sini dan lagi-lagi menyangkut di double bounce. Nggak cuma saya, rupanya 2 racer lain juga kasusnya sama di sini guys. Jadi bener-bener ekstrim ini tracknya. Jadi nggak cuma Super 2, Super FM pun yang notabene ini teman-teman udah pada pro semua ya. Ini juga sedikit kesulitan di sana guys. Oke lah, kalau begitu sudah kita coba nih untuk semua kit saya ya, yaitu Super 2, AR chassis, dan juga FMA dengan kit starter pack balance type dengan body Rowdy Bull. Kalian sudah lihat juga untuk semua videonya di channel saya sebelumnya ya. Dan rupanya memang kesulitan ada di jenis chassisnya itu sendiri guys. Jadi mungkin kalau memang lebih tekun lagi, kalian bisa coba saja ikutkan dan kalian buktikan sendiri nih. Mungkin saja kalian bisa lebih baik menyetingnya dan bisa lebih fokus. Jadi ini jujur aja saya juga rada kewalahan karena harus nyoba 3 mobil secara bersamaan. Jadi agak-agak mumet juga guys. Idealnya sih kalian harus cari satu settingan mobil dulu, udah ketemu satu settingan mobil lainnya, dan seterusnya seperti itu. Jadi ini memang waktu saya juga nggak banyak, kupon saya juga nggak saya habiskan, dan ini sekedar untuk mencari jawaban apakah di track kita di Indonesia ya, khususnya di Surabaya, saya sekarang posisi di Surabaya, itu memang harus menggunakan Super FM. Jadi apa faktornya dan apa penentunya, kalian lihat terus, simak videonya sampai selesai ya. Nanti di akhir video saya akan wawancara 2 racer yang sudah cukup berpengalaman di Surabaya, dan kita akan cari tahu langsung jawabannya apa nih. Kenapa sih kok Super FM dipakai di mana-mana, dan bahkan 90% mungkin ya, dan sisanya adalah Super 2. Dan untuk yang chassis lain nih, kenapa nih kok nggak bisa, atau gimana ya, kenapa nggak ada di race-race semacam ini seperti MA chassis dan sebagainya. Ini saya ngomong Surabaya ya. Mungkin berbeda lagi kalau di Jakarta, trennya lain lagi. Nah, itu nggak tahu deh. Oke, kalau gitu simak videonya dan kita akan lihat nanti untuk sesi interviewnya guys. Mas, ini, sekarang aku udah sama Mas Andra nih. Mas Andra ini Japon STO dari tahun berapa Mas ini?
2008. Ya 2008 kurang lebih lah dari 2008. Nah, perkembangan Tamiya kan di Surabaya ya wis lumayan loh Mas. Lumayan. Akeh arek iku sing takok. Apa sih kok track itu selalu buat Super FM? Nah, banyak yang tanya tuh, apa kok starter pack gak iso sik sprut sik. Di sela-sela dulu, di sela-sela dulu. Sorry lo tapi Hero 2 ya? Gak delok aku Pak. Hari ini aku 3 loh Pak. 3. Habis ini jangan kemana-mana, aku interview dulu. Ya. Nah, jadi gitu Mas. Kenapa kok banyak nanya seolah-olah itu track dibikin buat Super FM? Bener nggak Mas? Kalau enggak sih, seharusnya bebas. Super 2 pun kalau untuk di track ini bisa. Tapi untuk sekarang halang rintangnya lebih menyamakan semua. Jadi nah, yang dicari dari chassis itu apa sih? Soalnya banyak juga yang nanya nih. Jadi ada pandangan yang sedikit sentimen nih buat negara. Kenapa kok AR nggak bisa, FMA nggak bisa? Ini udah aku turunin, memang faktanya agak susah. untuk ini loncat, kalau sasis yang belakang kayak gini kan kaku. Nah, kalau sekelas SFM atau Super 2 dia masih bisa pakai akar. Oke, sudah. Nah, ini Super 2 ya? Super 2. Jadi alasannya itu lebih benar-benar teknis ya Mas ya? Bukan karena memang dipaksa harus Super FM atau enggak. Karena memang AR ini terlalu kaku ya? Terlalu kaku, sama kebanyakan kalau untuk race itu kalau kelas side damper ya, sasisnya kayak Super FM atau Super 2 itu lebih simple. Nah, enggak, untuk pemasangan-pemasangannya itu lebih simple. Nah, faktor lain apa Mas? Selain memang jadi harus pakai akar ya? Kalau untuk lihat track juga sih aslinya tergantung tracknya, tapi kebanyakan kalau track sekarang itu hampir sama. Sama ya rata-rata ya. Jadi memang tuntutannya mau nggak mau harus ada pakai akar yang goyang itu. Akar yang goyang, intinya harus lentur ya. Harus lentur. Nah, FMA ini juga termasuk kaku berarti ya Mas ya. Apalagi pakai FRP nih. Kan akarnya mati, kaku gitu. Iya. Emang problemnya tadi double jump nggak dapat. Nah, kebanyakan di situ. Dapat pun pindah jalurnya mati. Iya, kan jadinya jadi lebih ngotot, dilompatin boncing dengan gini nyepetin kecepatan, akhirnya intercingnya nyariinnya susah. Benar. Akhirnya kayak gitu. Nah, itu ya guys ya. Jadi pendapat racer loh ini, bukan ada sentimen dengan chassis tertentu atau gimana enggak, tapi memang mintanya memang ini. Tuntutan tracknya yang sekarang sih aslinya. Tuntutan track yang sekarang. Dan itu hampir semua Indonesia ya Mas? Hampir semua sama. Terus kira-kira dipakai buat apa dong chassisnya gini sekarang? AR, Super FMA, MA malah ya. MA kan juga ada yang pakai di Surabaya. Kalau kebanyakan sih kalau sekarang ya MA, AR kelas STB apa ya namanya yang pakai Mabuki. Kebanyakan pakai itu. Masih pakai ya. FMA pun masih ya? FMA masih kelas yang langsung itu apa? Bongkar kit, pasang, murni, jalankan. Nah, kebanyakan yang dipakai sasis itu. Malah kalau kelas itu Super 2 FMA, Super FM itu tambah kesulitan. Jadi memang ada peruntukannya ya. Jadi memang nggak bisa dipaksa guys. Semua yang dipaksa tuh gak enak ya Mas. Oke. Jadi itu dari Mas Andra. Makasih Mas. Iya. Selamat bekerja lagi. Siap. Gitu sana. Oke guys, tadi kita udah ngobrol sama Mas Andra. Beliau tuh senior di dunia Mini 4WD lah. Udah pokoknya top markotopnya. Saya kenal juga udah lama. Nah, kenal Mas Lukas ini baru berapa tahun terakhir kita? Tahun ini ya mungkin ya? Atau tahun kemarin? 2 tahun ya? 2 tahun kemarin. Nah, Mas Lukas ini juga salah satu penggiat Mini 4WD. Jadi mungkin bisa ngasih perspektif nih. Pertanyaannya teman-teman kan di channel banyak. Kok di Indonesia itu kenapa sih track itu cuma buat Super FM? Nah, terus yang pakai AR dibikin side damper atau starter pack FMA, MA, AR itu kenapa nggak bisa? Nah, mungkin bisa cerita nggak Mas Lukas pengalamannya? Kalau saya sih, menurut saya ya, bukan bisa nggak bisa, tapi durability-nya. Oke, itu kenapa? Dari segi teknis berarti ya? Iya,
Kan Tamiya ini ada ABS, ada PC-ABS, ada PACF nih. Betul. Yang paling durability paling kuat ada di karbon, PACF itu. Karbon. Which is Iya. cuma ada di Super FM. Ada Super 2 juga, Oh, seperti itu ada, betul. ada Super X dan Super XX. Nah, kenapa Super X nggak dipakai? Tikungannya lambat, kemudian ban kalau ditembus nggak bisa rasanya. Iya, udah mentok ya? Ya. Udah mentok ya, oke. Kalau di yang potensi cuma dua, SFM sama Super 2. Hanya saja untuk durability sama untuk panical seperti ini, bagusnya SFM. SFM ya. Jadi Iya. benar nggak sih ada sentimen yang mengatakan kalau sengaja dibikin kayak gitu? Atau memang murni teknis? Teknik sih. Teknis ya. Ada kaitannya nggak sama race di Indonesia yang durasinya panjang nih, dari pagi sampai malam misalnya? Kaitan, ya itu kembali lagi durability. Durabilitas ya. Iya. Kalau chassis biasa mungkin sore udah pecah mungkin. Iya pasti. Kalau treknya brutal kayak gini, sore pecah pasti. Nah, jadi itu guys, masukan dari Mas Lukas juga pengalamannya kan. Jadi kan Mas Lukas udah sering race juga nih. Jadi faktornya itu sebenarnya. Kalau misalkan teman-teman masih pengen nih pakai AR, FMA, MA, itu ada nggak sih kelasnya? Mungkin kalau seri tune bisa ya. Tun ya, di Jakarta ya? Kayak IDC mungkin ya. Oh, oke. Atau Lost Damper. Cut damper. Iya, yang seri tune. Hanya saja kembali durability. Jadi nggak bisa tahan lama. Iya. Oke. Saya aja SFM sekarang sudah patah 2. Salah satu saya injek tadi ya. Tadi keinjek guys, jadi benar-benar nggak tahu. Nggak apa-apa. Pas masuk di bawah kaki, aduh. maaf Resiko, banget nih. resiko. Iya ya, jadi itu ya. Terus kalau anak-anak udah pada terlanjur beli nih, AR dibikin set damper, FMA dan MA, enaknya dibuat apa nih? Kalau misalkan nggak ada kelas tadi di kotanya gitu. Ada kelas baru deh rasanya, itu kelas yang pakai mobil real car. Oh ya ya. Tapi itu seri tune. Dari tune ya. Jadi Iya. memang nggak bisa diget ke das juga ya. Iya, tapi tanpa damper ya. Oh, yang tanpa damper. Iya, saya lupa namanya apa. Di Jakarta. Di Jakarta iya. Iya, iya. Baru masuk di Surabaya bulan kemarin. Bulan kemarin ya. Anak Vespa mungkin main itu. Oh ya, saya dengar kemarin sih infonya juga. Iya. Sempat ketemu di AJBS kemarin. Oh, jadi itu dia guys. Kalau memang kalian masih tanda kutip ngotot ya pakai AR, FMA ataupun MA, mungkin sesuaikan sama kelasnya. Ya kalau mau maksa ya kayak tadi yang kalian lihat nih, saya maksa pakai ini, double bounce dapat, turunan bridge nggak dapat. Dilepas DC, interchain-nya hilang. Nggak usah ngomongin ini, SFM aja begitu kan kasusnya. Jadi nggak mesti chassis SFM juga langsung enak, enggak, tetap harus ada yang di setting. Gitu. Oke, Mas, kasih banyak Mas Lukas Terima kasih, informasinya. Om Raga, sukses Oke, selalu. Siap. Nah, jadi itu tadi acara kita hari ini. Gimana kalian sudah lihat dong tentunya aksi dari teman-teman Racer Surabaya dan juga performa dari kit ini dan juga dua kit lainnya yaitu AR dan juga FMA. So, pastikan kalian komen di bawah ya, pendapat kalian gimana nih? Apakah masih bisa nih ada harapan untuk kit AR dan juga FMA untuk ikut di kelas race damper? Kalau gitu, pastikan kalian komen di bawah ya. Dan jangan lupa nih, pastikan kalian subscribe, aktifkan notifikasi, dan kita akan berjumpa di video berikutnya. Dah. I'm not going anywhere 'cause I feel best right next to you. Move next to me and show me all the things you wanna do. Oh, I can't wait to try them all. Going around the world in our fancy cars. Look at all the stars. I can't believe this is true. It took 5 whole years to find you, but we're just getting started, baby. I can't control myself lately. Oh, but you know that, yeah, you know that, yeah, you know that, yeah, you know. We're just getting started, baby.
until I found you. We're just getting started, baby. I can't control myself lately. Oh, but you know that, yeah, you know that, yeah, you know that, yeah, you know it. We're just getting started, baby. I'm not going anywhere 'cause I feel best right next to you. Move next to me and show me all the things you wanna do. Oh, I can't wait to try them all. Going around the world in a fancy cars. Look at all the stars. I can't believe this is true. It took 5 full years to find you. We're just getting started, baby. I can't control myself lately. Oh, but you know that, yeah, you know that, yeah, you know that, yeah, you know it. We're just getting started, baby. I know that I can't go on without you. It's hard, 'cause it took 5 years until I found you. Oh, I'm not gonna let you go. Oh, I'm gonna hold you close. It's hard, 'cause it took 5 years until I found you. We're just getting started, baby. I can't control myself lately. Oh, but you know that, yeah, you know that, yeah, you know that, yeah, you know it. We're just